Bab 396, Berita Buruk, sepertinya ada sesuatu yang salah. Chen Chang'an melihat kelusinan makhluk abadi ini. Ada 50 orang, yang terlemah. Semuanya adalah alam rahasia langit, alam kaisar abadi. Bai Yue, apa yang terjadi? Tanya Chen Chang'an. Bai Yue berkata dengan hormat. Tuan, semua makhluk abadi ini adalah pengikut yang dibawa dari domain abadi Xuanwu, dan mereka akan melayani Tuan di masa depan. Dalam hal ini, ada juga sebagian dari kekuatan keluarga Jiang, dan beberapa pengikut dikirim. Jiang Yuchan membungkuk. Itulah yang seharusnya dilakukan keluarga Jiang untuk berkontribusi pada senior. Berhati-hatilah. Ke samping, Little Tail mengoceh, menatap para makhluk abadi ini dengan rasa ingin tahu. Ini adalah pertama kalinya begitu banyak orang datang ke Gunung Feixian. Suasananya ramai. Little Tail berpikir begitu. Bai Yue melanjutkan, Tuan, beberapa makhluk abadi pandai dalam formasi. Saya tidak tahu bagaimana membangun formasi teleportasi lintas domain skala besar di Gunung Siwanda. Apakah itu tidak apa-apa? Chen Chang'an mengangguk ringan. Tentu saja, Anda tidak perlu meminta pendapat saya tentang hal-hal sepele seperti itu. Jangan lupa bahwa Anda adalah penguasa wilayah abadi dari wilayah abadi 9 provinsi. Guru adalah yang terhebat, dan murid bersedia mematuhi pengaturan guru. Tanpa guru, murid tidak akan berada di tempatnya saat ini. Bai Yue sangat jelas. Jika bukan karena Chen Chang'an, dia sekarang dibandingkan dengan Tianjiao alam abadi lainnya. Tidak pasti bahwa dia telah menjadi pelindung Dao Surgawi di benua Kyushu. Bai Yue mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Guru, ini dibawakan kepadamu oleh Huang Fu Xianjia. Jiang Yuchan juga mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Senior, ini dari keluarga Jiang. Chen Chang'an telah menerima 2 cincin penyimpanan. Lihatlah, keluarga abadi Huang Fu benar-benar membawa 30.000 batu abadi berkualitas tinggi kali ini. Dan keluarga Jiang layak menjadi tambang abadi yang besar. Kali ini, mereka membawa sebanyak 100.000 batu abadi berkualitas tinggi. Tampaknya, peralatan Daoyun yang dibawa kembali terakhir kali sangat membantu keluarga Huang Fu Xian dan keluarga Jiang. Jika tidak, mustahil bagi kedua keluarga abadi untuk mengeluarkan begitu banyak batu abadi berkualitas tinggi dalam satu tarikan napas. 100.000 batu abadi kelas atas lainnya dicatat. Chen Chang'an sangat puas. Bagus sekali, kamu bekerja keras. Brigade Manajemen Kota Jeoshu 4 Detasemen Utama, yang mana Detasemen Suzaku mematuhi keinginan Chen Chang'an dan menginstruksikan berbagai tindakan dan kebijakan untuk Kyushu Xianyu, serta tugas yang diberikan. Chen Chang'an memanggil Zhuang Sue. Ketika Zhuang Sue melihat begitu banyak dewa yang kuat di Gunung Feixian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Wajah-wajah mentah ini, aku belum pernah melihat mereka sebelumnya. Mengapa mereka muncul di Gunung Feixian? Dia berkata dengan hormat, lihat Kapten. Baiklah, Zhuang Sue, kamu akan membawa para dewa ini turun untuk menempatkan mereka. 100.000 gunung akan membangun susunan teleportasi lintas domain. Mari kita lihat di mana itu cocok untuk dibangun. Chen Chang'an memerintahkan lagi. Sesuai perintah, kembalilah. Zhuang Sue pergi bersama para dewa itu. Setelah Zhuang Sue pergi, Chen Chang'an menatap Jiang Yuchan. Nona Jiang, keluarga Jiangmu membawa sejumlah besar batu abadi berkualitas tinggi kali ini. Berapa banyak peralatan Tao yang kamu inginkan? Jiang Yuchan melambaikan tangannya dengan cepat. Senior, peralatan Daoyun yang Anda berikan terakhir kali sudah cukup. Bagaimana keluarga Jiang bisa begitu serakah dan meminta peralatan Daoyun dari senior? Di sisi lain,
Jika ada tempat untuk keluarga Jiang, senior, silakan beritahu saya. Chen Chang'an tersenyum tipis, tidak masalah, Chen sangat tersanjung. Bisa berteman dengan keluarga Jiang Anda. Mendengar kata-kata Chen Chang'an, Jiang Yuchan merasa tersanjung dan berkata cepat. Kata-kata senior serius, kami sangat tersanjung menjadi keluarga Jiang kami. Bicaralah dengan Jiang Yuchan lagi. Chen Chang'an bertanya pada Bai Yue. Bisakah saya mencari tahu tentang Wu Ming dan Bo Er? Di sampingnya, Xiao Tai mendengarkan, matanya berbinar, menatapnya dengan penuh harap. Bai Yue menggelengkan kepalanya. Guru, setelah kakak senior Bao Er mengikuti Wu Ming ke Sumi Xianyu, dia telah mengirim seseorang ke Sumi Xianyu untuk menanyakan situasinya, tetapi dia belum pernah mendengar tentang Nona Bao Er dan Wu Ming. Mendengar apa yang dikatakan Bai Yue, Chen Chang'an mengerutkan kening, wajahnya agak jelek. Tidak ada berita sama sekali. Bai Yue merasa bersalah. Tuan kecewa. Chen Chang'an mondar-mandir dengan kedua tangan di belakang punggungnya, setelah mendapat kabar tentang hadiah Bai Yue. Mulai khawatir tentang keselamatan Boa. Meskipun Bo Er memiliki wali yang tidak disebutkan namanya, ia juga menanam jimat hidup dan mati. Namun sudah lama sejak mereka pergi ke alam abadi Sumi untuk mendapatkan warisan pedang abadi. Namun sejauh ini belum kembali. Apakah terjadi sesuatu? Tentu saja, kecuali Bur. Chen Chang'an tidak lupa pergi menemui Tuo Baye, Hong Yi, dan Snake Ni di Gunung Perunggu kuno. Awalnya mereka dipekerjakan sebagai bawahan. Untuk menemukan tuannya, Tuo Baye kembali sekali, dan kemudian dia meminta saudara perempuan Qin Xiuen, Qin Huansui dan seorang wali Tao untuk menyelamatkannya bersama. Namun hingga sekarang, dia masih belum kembali. Harus diketahui bahwa Qin Huansui bagaimanapun juga adalah level penguasa domain abadi. Meskipun dia ditekan ketika dia datang ke benua Kyushu, dia hanya memiliki kekuatan dari Yang Mulia Abadi Tao. Saat ini, benua Kyushu telah diubah menjadi wilayah abadi Kyushu. Jadi, Qin Huansui dapat sepenuhnya menunjukkan kekuatannya yang semestinya. Dia adalah penguasa domain abadi yang bermartabat, dan menyelamatkan Hong Yi, Tuo Baye, dan tuannya. Namun, itu sudah jelas. Namun tidak ada berita yang datang, dan mereka tidak diselamatkan. Mungkinkah hal yang sama terjadi di sana? Sebelumnya, Chen Chang'an tidak khawatir tentang mereka. Namun sekarang sepertinya ada sesuatu yang perlu dilakukan. Pada saat ini, si ekor kecil tampak menyedihkan, memegang paha Chen Chang'an dan gemetar. Bab 397, Santo Fulu, pergilah ke kolam giok abadi. Chen Chang'an mengerutkan kening. 3 bulan, agak lama. Bai Yue menghela napas. Tuan, ini adalah waktu tercepat untuk membangun susunan teleportasi lintas domain, kecuali jika ada makhluk abadi yang lebih kuat yang dapat berpartisipasi. Baiklah, saya mengerti. Masih ada 6 orang suci abadi yang hidup di Sifu. Jika mereka dapat membangunnya, itu akan jauh lebih cepat. Namun, dia telah dipanggil untuk mengikuti Zubaji untuk menangkap Vena abadi, dan saya khawatir akan butuh waktu untuk kembali. Mungkin itu bisa dimulai dari makhluk abadi yang datang untuk membayar tebusan dari Sifu di belakang. Turunlah dan beristirahatlah. Kemudian, Chen Chang'an memanggil Qin Xiuen dan King Yunfei lagi. Lihat Kapten, Chen Chang'an berbicara, tugas untuk kalian berdua. Terlepas dari perintah Kapten, bawahan akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikannya. Qin Xiuen, apakah kamu tahu kemana adikmu Qin Huansui pergi? Qin Xiuen terkejut, lalu berkata, Kapten benar-benar mengenal adikku. Dia harus kembali ke Tianxuan Xianyu. Chen Chang'an menggelengkan kepalanya. Tidak sama sekali.
Sebelum pertemuan magang diadakan, aku bertemu dengan adikmu dan memintanya untuk pergi ke Gunung Perunggu kuno untuk menyelamatkan beberapa orang, tetapi sudah lama sekali dan dia belum kembali. Dengarkan apa yang dikatakan Chen Chang'an. Wajah Qin Siwen berubah drastis. Kapten, ini, kau seharusnya paling tahu kekuatan adikmu. Baginya, wilayah abadi 9 provinsi hanyalah sebidang tanah kecil, tetapi dia belum kembali. Sesuatu pasti telah terjadi. Wajah Qin Siwen menjadi pucat. Kapten, tetapi kakak perempuanku adalah pelindung Dao, dan dia juga penguasa wilayah abadi dari wilayah abadi Giok Surgawi. Bagaimana sesuatu bisa terjadi? Jadi, Qin Siwen, King Yunfei, aku memerintahkan kalian untuk bergegas ke Gunung Perunggu kuno untuk menanyakan situasinya. Kemudian, Chen Chang'an menanam jimat hidup dan mati di masing-masing dari mereka. Dia mengeluarkan 2 jimat emas lagi dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Ini adalah jimat orang suci, yang memungkinkanmu mempertahankan alam orang suci abadi tingkat pertama selama sehari. Tetapi ingatlah bahwa saat batas waktunya habis, kamu akan jatuh ke dalam kondisi lemah dan kehilangan kemampuan bertarung. Jimat orang suci ini dibuka dari beberapa peti harta karun ikan asin milik Chen Chang'an. Dengan kartu truf ini, kekuatan orang suci keabadian dapat digunakan. Chen Chang'an tidak mempercayainya lagi. Akan ada orang suci abadi di wilayah abadi Kyushu ini. Adapun Qin Siwen dan King Yunfei, mereka terkejut. Aku tidak menyangka ada jimat seperti itu di dunia ini. Jimat itu bisa membuat mereka untuk sementara memiliki kekuatan orang-orang suci keabadian di alam rahasia manusia. Dengan kekuatan orang-orang suci keabadian, kecuali kapten dan wakil kapten, mereka bisa berjalan menyamping di wilayah abadi 9 provinsi. Pergi ke Gunung Kuno Perunggu untuk menanyakan situasi saudari A dan yang lainnya. Itu bukan tugas yang mudah, kata Qin Siwen. Kapten, serahkan saja pada kami. Cepatlah kembali. Jalan Chen Chang'an. Tak lama kemudian, Qin Siwen dan King Yunfei pergi. Chen Chang'an mendesah bahwa dia masih kekurangan tenaga. Jika aku tahu lebih awal, aku tidak akan membunuh keempat orang suci keabadian di kediaman Si. Kalau tidak, akan berguna untuk menyimpannya untuk saat ini. Tiba-tiba, Chen Chang'an memikirkan sesuatu lagi. Dia terkejut, dan menepuk dahinya dengan tangan kanannya. Ngomong-ngomong, sepertinya aku sudah lama tidak bertemu Amiao dan Xiao Hei. Dia ingat bahwa Xiao Hei sepertinya sedang mencari sesuatu dengan Amiao. Pikirannya bergerak, kesadaran ilahi terbuka, mencari 2 orang di 100.000 gunung, tidak ada jejak. Chen Chang'an terdiam. Tidak mati di luar, kan? Amiao yang begitu cantik, ayang sekali untuk mati. Ada juga Xiao Hei. Chen Chang'an masih ingin melihat apakah dia memiliki kesempatan untuk berubah menjadi naga sungguhan. Xiao Hei, kamu adalah satu-satunya tunggangan yang aku terima sejauh ini. Jangan mati di luar, Hei. Aku sakit kepala. Aku baru sadar bahwa aku punya banyak kekacauan dan aku belum mengetahuinya. Jiang Yuchan tidak dapat menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat bahwa Chen Chang'an tampaknya memiliki sesuatu untuk dikhawatirkan. Senior, apa yang kamu khawatirkan? Apakah kamu tahu apakah ada sesuatu yang dapat membantumu? Chen Chang'an juga tidak sopan. Jika Nona Jiang bersedia membantu, itu hal yang terbaik. Mata Jiang Yuchan berbinar. Senior, tolong bicara. Bagi Jiang Yuchan, bisa menjalin hubungan baik dengan Chen Chang'an adalah tujuan dari perjalanan ini. Bisa membantu Chen Chang'an, itu tidak bisa lebih baik lagi. Chen Chang'an memanggil kembali Bai Yue yang sudah turun untuk beristirahat. Tuan, ada apa? Bai Yue, apakah kamu tahu kemana Amiao pergi? White Moon Road.
Tuan, aku akan pergi menemui Miao. Kudengar dia pergi ke Immortal Yaoci untuk sesuatu, tapi sepertinya dia belum kembali. Chen Chang'an mengerutkan kening, ternyata mereka pergi ke Yaoci abadi. Anda harus tahu bahwa Immortal Yaoci adalah area terlarang kehidupan di negara hantu. Hari ini, negara hantu telah ditutupi oleh medan tak terkalahkannya. Sebuah pikiran bergerak, kesadarannya mencapai Immortal Yaoci, tetapi dia tidak pernah menemukan Miao dan Xiao Hei. Namun segera, dia menemukan bahwa sepertinya ada yang salah dengan Yaoci. Pergi ke Immortal Yaoci. Pada saat ini, ekor kecil itu mengoceh, memeluk paha Chen Chang'an. Tampaknya mengatakan bahwa keluarga Tuan juga akan pergi. Chen Chang'an mengangguk, kemudian meninggalkan Gunung Feixian bersama Bai Yue, Jiang Yuchan dan Xiao Tai. Saat berikutnya, 4 orang telah muncul di atas Immortal Yaoci. Bab 398, Kolam Giok berada di bawah air, memurnikan segalanya. Kolam Giok abadi. Tempat ini terletak di alam hantu, tempat para iblis merajalela, dan hantu merajalela. Ini adalah area terlarang bagi kehidupan. Langit gelap, dan seluruh kolam giok abadi sunyi senyap, hampir tidak ada suara. Kolam giok itu besar dan tak berujung, dan permukaan airnya hitam pekat. Di sekelilingnya, ada berbagai macam pohon tua yang aneh, gunung-gunung, gundul, di sini, hanya hitam. Tidak ada warna lain selain hitam. Tempat ini menyedihkan dan mati, seolah-olah dunia ini dipenuhi dengan aura suram dan mati. Chen Chang'an tiba dan melihat sekeliling. Ini adalah kolam giok abadi, ini menakutkan. Di sampingnya, Little Tail merasa pengecut di lingkungan yang suram ini, memeluk paha Chen Chang'an erat-erat dan bersembunyi di belakangnya. Tidak ada jejak Miao dan Xiao Hei di seluruh kolam giok abadi. Chen Chang'an menarik kembali pandangannya, bukankah mereka ada di kolam giok abadi? Bai Yue melihat ke kolam giok abadi. Tuan, mari kita turun dan melihat-lihat. Aku ingat tempat yang dituju Miao sepertinya berada di bawah air di kolam giok. Namun kali ini, karena kedatangan keempat Chen Chang'an, suasana suram yang tidak menyenangkan pun melanda. Di Yaoci, kerangka-kerangka mati yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari tanah. Hal ini membuat wajah Little Tail menjadi pucat karena ketakutan. Chen Chang'an mendengus dingin, berani menakut-nakuti Little Tailku. Pengadilan kematian. Dia melambaikan tangannya. Kerangka-kerangka mati yang baru saja memanjat keluar semuanya berubah menjadi abu dan menghilang di dunia. Kemudian, Chen Chang'an menarik tangan Little Tail yang dingin dan gugup. Ayo pergi melihat air di Yaoci. Keempatnya memasuki Yaoci di bawah air. Yaoci di bawah air adalah pemandangan lain, membuat orang merasa seperti berada di neraka. Air hitam itu mematikan, dan ada semua jenis ramuan berharga dan langka yang tumbuh di dalam air. Yang lebih penting, energi abadi di sini juga sangat kuat, dan ada juga naga dan ikan mas yang berkeliaran, dan bunga teratai roh mekar di air, dan tampaknya mereka dapat berubah menjadi bunga teratai abadi kapan saja. Dalam kematian yang tak berujung, tetapi dengan vitalitas yang tak terbatas. Selain itu, di Yaoci bawah air ini, ada mayat-mayat yang mengambang di mana-mana. Dalam kegelapan, mayat-mayat itu memiliki rambut seperti tanaman air, wajah pucat, dan mata kosong, yang sangat menakutkan. Bahkan bertahun-tahun setelah kematian, mayat-mayat yang mengambang di kolam giok abadi ini tidak akan membusuk dan akan selalu mempertahankan penampilan mereka. Little Tail menyesalinya. Wuho, aku sudah tahu ini adalah pemandangannya. Dia tidak akan pernah datang ke sini bersama tuannya. Chen Chang'an mengerutkan kening.
Aku tidak menyangka ada begitu banyak mayat di sini. Bai Yue mengangguk. Ya, Tuan, di kolam giok abadi ini, mayat akan tetap abadi selamanya. Tampaknya ada peluang untuk memperoleh umur panjang dan hidup kembali. Chen Chang'an terkejut. Begitu banyak mayat. Tiba-tiba dia punya ide. Jika dia menggunakan kontrol hidup dan mati, bisakah mayat-mayat ini dihidupkan kembali? Chen Chang'an mencobanya pada mayat. Mayat itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatan kontrol hidup dan mati, dan berubah menjadi musnah. Tidak ada kebangkitan yang berhasil. Sistem, apa yang terjadi? Sistem merespons dengan cepat. Perintah sistem, mayat-mayat ini telah melampaui batas mayat. Mereka dipelihara oleh kekuatan aneh dan tetap abadi, tanpa jiwa dan roh. Kecuali tuan rumah dapat menemukan jiwa mereka yang mati di alam tak terkalahkan, mereka dapat dibangkitkan dengan kontrol hidup dan mati. Tampaknya begitu. Jiwa mayat-mayat ini telah sepenuhnya menghilang dari dunia, atau mereka tidak ada di alam tak terkalahkannya. Jadi, Chen Chang'an tidak dapat menghidupkannya kembali. Sebaliknya, ia menggunakan kekuatan pengendalian hidup dan mati untuk membubarkan kekuatan aneh di dalam mayat tersebut. Mayat abadi itu langsung dimusnahkan dan berubah menjadi ketiadaan. Masuk lebih dalam, ada juga lebih banyak mayat yang mengambang di kolam giok. Padat, tak berujung. Bahkan Bai Yue dan Jiang Yuchan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat kulit kepala mereka kesemutan dan tubuh mereka terasa dingin. Ada perasaan sedang diawasi oleh banyak mata. Mayat-mayat di kolam giok abadi ini tidak biasa. Little Tail berkata untuk pulang. Chen Chang'an tidak senang bahwa ada tempat yang suram di wilayah kekuasaannya yang tak terkalahkan. Jangan takut, biarkan guru memurnikan kolam giok ini. Berbicara, di mata Chen Chang'an, cahaya yang ganas melesat keluar. Kekuatan muncul. Semua mayat di kolam giok abadi berubah menjadi abu pada saat yang sama. Membubarkan dunia. Setelah mengubah semua mayat menjadi abu dan memusnahkan. Seluruh kolam giok abadi juga menjadi bersih, dan tidak ada lagi lingkungan yang suram seperti itu. Little Tail akhirnya menghela napas lega. Jari telunjuk kanan dan jari tengah Chen Chang'an digabungkan menjadi jari-jari pedang, dan dia menebas di Yao Qi dengan satu pedang. Pedang yang tak tertandingi, langsung membelah air di Yao Qi menjadi dua, mencapai titik terdalam. Chen Chang'an telah menemukan nafas jimat kehidupan dan kematian yang ditanamnya untuk Xiao Hei. Bai Yue terkejut dan melihat ke kedalaman Yao Qi. Ternyata ada sebuah kota di sini. Xiao Hei pernah mati di dekat kota ini. Chen Chang'an mengerutkan kening. Mungkinkah Xiao Hei dan Amiao yang mengeong mati di kota ini? Jika dia benar-benar mati di sini, dia seharusnya bisa menemukan mayatnya. Chen Chang'an berpikir dalam hati. Kemudian, dia membawa Xiao Tai, Bai Yue dan Jiang Yuchan ke kota. Bab 399, Pengkhianatan, Lokasi Cincin Abadi Dafeng. Wilayah Abadi Sumi, pintu keluar istana bawah tanah. Wu Ming berjalan di depan dengan ekspresi penuh kehidupan dan cinta, diikuti oleh sekelompok wanita cantik, tetapi sayangnya mereka semua adalah biarawati. Wu Ming melihat ke istana bawah tanah, hidungnya berkedut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berlutut. Nona Baoer, kemana saja Anda? Sekarang saya ditinggal sendirian, bagaimana saya bisa kembali menemui guru? Selama waktu ini, dia dan sekelompok biarawati telah mencari secara menyeluruh di lapangan es di istana bawah tanah, yang merupakan tempat di mana warisan pedang abadi dicatat. Tetapi masih belum ada jejak Ling Baur yang ditemukan. Dia putus asa, pergi saja. Di samping, sekelompok biarawati menatapnya dengan kasihan. Beberapa biarawati menyatukan tangan mereka dan berkata dengan lembut,
Guru, kematian seperti lampu yang padam, dan saya berduka dan berubah. Ya, mungkin guru-guru akan mengerti Anda. Tanpa nama dan hilang. Kamu tidak mengerti, aku telah gagal memenuhi harapan Tuan untukku. Nona Bauer adalah murid Tuan, dia tidak mungkin dalam masalah. Dia tidak akan pernah mati. Tuan benar, mungkin donatur bendahara yang kamu sebutkan telah pergi ke tempat lain di istana bawah tanah dan belum jatuh. Biarawati itu terus-menerus menghibur. Anonymous akhirnya bersorak. Kamu benar, aku harus segera kembali ke benua Kyushu sesegera mungkin. Dengan kemampuan Tuan, dia pasti akan dapat menemukan keberadaan Nona Bauer. Tuan benar, tetapi Tuan, ketika kamu mencari di ladang es, kamu mengatakan bahwa selama kita meninggalkan istana bawah tanah, kamu akan membiarkan kami pergi. Tanpa nama menggelengkan kepalanya, Amitabha, karena biksu malang itu membawamu pergi dari kuil bunga persik di kuil Leiyin, bagaimana mungkin kau bisa pergi? Ini untuk keluar dari lautan kesengsaraan. Biksu malang itu akan membawamu ke wilayah abadi 9 provinsi, tempat kau benar-benar tinggal. Kebahagiaan, jangan pergi, atau ikuti biksu malang itu. Menjadi biarawati, apa gunanya? Mari kita bersikap vulgar. Para biarawati itu berubah warna. Guru, bagaimana kau bisa begitu berbahaya? Kami telah melarikan diri ke pintu yang kosong, mengoreksi buah, terpisah dari debu merah dan menyadari kebaikan. Sebagai orang-orang dari Sumi Xianyu, bagaimana kami bisa dengan mudah kembali ke kekasaran? Guru, tolong biarkan kami pergi. Tidak ada nama untuk didengarkan. Permisi, Amitabha. Akeong tanda pagar persen. Akeong, tanda pagar. Harta karun tanpa nama itu tampak serius, dengan kedua tangannya saling menggenggam, dan mantra-mantra agama Buddha dan Tao terus-menerus dilafalkan di mulutnya. Tiba-tiba, para biarawati itu pusing, penglihatan mereka kabur, dan jiwa mereka tertidur. Lalu, Wu Ming mengeluarkan senjata ajaib Buddha, Tas Qiankun. Menempatkan seorang biarawati seperti bunga seperti batu giok ke dalamnya. Menyingkirkan Tas Qiankun, Wu Ming melirik pintu masuk istana bawah tanah lagi, menggelengkan kepalanya dan mendesah dan pergi. Kata-kata itu dibagi menjadi dua bagian. Karena Jiang Qing memimpin tentara surgawi untuk menyerang benua Kyushu, dengan niat membunuh yang mengerikan, dia ingin membantai Chen Chang'an dan yang lainnya. Tetapi karena pos kosong, kembali ke batas atas, tidak mungkin, karena ribuan abadi tidak terbatas dan luas. Meskipun keluarga Jiang kuat, bukanlah tugas yang mudah untuk menemukan wilayah abadi 9 provinsi yang telah naik. Tidak peduli seberapa banyak kebencian di hati Jiang Qing. Betapa tidak bahagianya, menyerahlah sekarang. Dia memimpin 3.000 tentara surgawi kembali ke alam surgawi. Tetapi tidak menyangka, setelah kembali ke rumah Jiang, Nona Jiang Ruhua sangat gembira dan senang untuk memberitahunya kabar baik. Dan berita ini tentang Mo Wentian. Penatua Jiang Qing, aku merasakan jejak cincin abad Ida Feng di wilayah 10.000 abadi. Mungkinkah saudara Wentian telah naik ke alam atas? Jiang Ruhua terkejut dan bersemangat. Aku hanya merasa bahwa saudara Wentian begitu kuat. Tidak lama setelah dia kembali ke alam atas, dia tidak menyangka saudaranya Wentian akan melambung. Namun, Jiang Ruhua begitu bersemangat. Jiang Qingdao, Nona, kudengar benua Kyushu telah naik ke alam atas, dan sekarang aku khawatir itu telah berubah menjadi negeri dongeng. Lalu Mo Wentian ingin menjadi abadi dalam waktu singkat, aku khawatir itu tidak mungkin. Benar saja, aku telah datang ke alam atas. Aku benar-benar ingin bertemu dengan saudara Wentian. Kilatan cahaya melintas di benak Jiang Qing, dan dia punya ide. Nona,
Karena kamu merasakan jejak cincin abadi Dafeng, kamu pasti tahu di mana dia. Mata Jiang Ruhua tiba-tiba berbinar, memikirkan sesuatu dari kata-kata Jiang Qing. Penatua Jiang Qing, pergi dan bawa saudara Wentian ke alam surgawi. Dalam hal ini, dia akan dapat bertemu Mo Wentian lagi. Tolong juga beritahu saya lokasi cincin abadi Dafeng. Jiang Ruhua menggambar jimat di telapak tangan Jiang Qing. Seketika, Jiang Qing merasakan sesuatu. Aku merasakan sentuhan napas cincin abadi Dafeng. Sangat jauh, tentu saja, setelah kenaikan wilayah abadi 9 provinsi, jarak antara wilayah abadi surgawi dan wilayah abadi surgawi mungkin terpisah ratusan juta mil. Tetapi bagi Jiang Qing, itu bukan apa-apa. Temukan saja lokasi wilayah abadi 9 provinsi. Chen Chang'an, orang-orang dari wilayah abadi Kyushu itu. Tunggu saja sampai mati. Nona, belum terlambat, aku akan pergi sekarang. Jiang Qing tidak tinggal lebih lama lagi, dan 3.000 tentara surgawi berkumpul. Perkasa dan perkasa, bunuh ke arah wilayah abadi 9 provinsi. Kali ini, dia tidak boleh membantai orang itu Chen Chang'an, dan dia tidak akan menghancurkan wilayah abadi 9 provinsi. Dia tidak percaya Jiang. Bab 400, bukan di istana bawah tanah di alam abadi Kyushu, Sifu akan datang lagi. Kota di bawah kolam giok abadi. Kota ini kuno dan abadi. Chen Chang'an, Bai Yue, Little Tail, dan Jiang Yuchan. Mereka berjalan melalui kota ini. Akhirnya, mereka tiba di pusat kota, di mana ada alun-alun pusat. Mengapa datang ke sini? Karena Chen Chang'an sangat menyadari bahwa ada kekuatan misterius dan aneh yang mengalir keluar dari alun-alun pusat ini. Itu juga keanehan kota ini. Di alun-alun pusat, ada patung batu setinggi 10.000 sang. Itu adalah seorang pria, tinggi dan kekar, tetapi wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Dan pintu masuk ke istana bawah tanah ada di bawah patung batu. Sekarang, istana bawah tanah ini terbuka. Jalan bulan putih. Istana bawah tanah ini terbuka. Mungkinkah Hei Jiaolong dan Amiao memasuki istana bawah tanah ini dan belum kembali? Chen Chang'an mengangguk, menyetujui ide Bai Yue. Namun, yang tidak diharapkan Chen Chang'an adalah ketika dia menemukan kesadarannya dan ingin menjelajahi istana bawah tanah ini, tetapi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Dia tidak dapat mendeteksi apapun. Maka hanya ada satu alasan. Istana bawah tanah ini tidak berada di wilayah kekuasaannya yang tak terkalahkan. Dia membuka mulutnya. Pintu masuk ke istana bawah tanah ini mengarah ke alam lain. Jiang Yuchan menghela napas. Senior memang senior. Sekilas, Anda dapat melihat kebenaran dari pintu masuk istana bawah tanah ini. Tuan, apakah Anda ingin masuk? Chen Chang'an berpikir sejenak, jangan khawatir, situasi di dalam tidak diketahui. Kemudian, Chen Chang'an memadatkan klon dengan Mirror Flower Water Moon. Klon itu persis sama dengan Chen Chang'an, dan napasnya persis sama. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada cara untuk membedakan avatar dari tubuh utama. Bai Yue dan Jiang Yuchan tercengang. Chen Chang'an mengendalikan klon dan memasuki istana bawah tanah. Dari sudut pandang avatar, jelajahi lingkungan di ruang bawah tanah. Istana bawah tanah ini luas dan tak terbatas, seperti dunia baru lainnya. Itu sama sekali bukan milik domain abadi Kyushu. Tanpa diduga, ada alam rahasia yang tersembunyi di bawah kolam giok abadi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Chen Chang'an. Doppelganger menjelajahi istana bawah tanah. Namun, dia segera menghadapi bahaya di istana bawah tanah dan meninggal secara tragis. Tidak mungkin.
Ini hanyalah klon yang dipadatkan Chen Chang'an dengan hanya ranah pembangunan fondasi. Avatar itu hancur, dan kesadarannya kembali. Jalan Chen Chang'an. Meskipun ada bahaya di istana bawah tanah, tingkat bahayanya tidak tinggi, dan itu seharusnya tidak menimbulkan ancaman bagi para dewa. Tuan, kalau begitu Jiang Yuchan dan aku akan pergi ke istana bawah tanah ini untuk menyelidiki. Pada saat yang sama, Chen Chang'an merasakan beberapa napas tirani datang dari medan tak terkalahkan. Setiap bagian adalah wilayah orang suci abadi. Dia menyipitkan matanya sedikit, dan seorang suci dari jalan abadi datang dari jauh. Aku khawatir orang-orang dari Zifu datang untuk membayar tebusan si Tianlin yang tersisa. Dia berkata kepada Bai Yue dan Jiang Yuchan. Aku akan menyerahkan ini padamu. Berbicara, menanam jimat hidup dan mati untuk Bai Yue dan Jiang Yuchan. Meskipun tampaknya tidak ada bahaya di istana bawah tanah ini. Tidak ada ancaman bagi Bai Yue dan Jiang Yuchan. Tetapi tetap tidak bisa ceroboh. Mari kita lihat apakah kita dapat menemukan Amiao dan Xiao Hei. Jika kamu dalam bahaya di istana bawah tanah, segera keluar. Tidak masalah, Tuan. Baiklah, senior. Dia ragu-ragu. Chen Chang'an masih khawatir tentang keselamatan Bai Yue dan Jiang Yuchan. Bagaimanapun, Chen Chang'an tidak ingin Bai Yue dan Jiang Yuchan pergi selamanya seperti Baur dan Tuo Baye. Dia mengeluarkan sebuah jimat. Ini adalah jimat telep. Ortasi luar angkasa dimanapun Anda berada, selama Anda menggunakannya, Anda dapat berteleportasi. Ketika saatnya tiba, jika Anda dalam bahaya, dan Anda benar-benar tidak dapat mundur, Anda akan menggunakan jimat teleportasi luar angkasa ini. Berikan jimat teleportasi luar angkasa ini kepada Bai Yuhu. Chen Chang'an tidak berhenti, dan pergi dengan ekor kecil. Dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan Bai Yue. Bagaimanapun, Bai Yue mempraktikkan hukum luar angkasa, dan dengan jimat teleportasi luar angkasa ini, bahkan seorang suci dari jalan abadi tidak dapat membunuhnya. Ayo pergi. Bai Yue menyimpan jimat itu dan berkata kepada Jiang Yuchan. Jiang Yuchan merasa iri. Senior sangat baik padamu. Bai Yue tersenyum. Bagaimanapun, dia adalah guruku. Kemudian, Bai Yue dan Jiang Yuchan memasuki istana bawah tanah. Chen Chang'an membawa ekor kecilnya ke alun-alun pengadilan. Di sinilah, dia melihat si Tianlin. Chen Chang'an tidak lagi membatasi kebebasan si Tianlin. Si Tianlin ini juga memiliki pengetahuan diri. Saya telah tinggal di alun-alun pengadilan selama 2 hari terakhir, dan saya belum pergi. 2 bangunan di alun-alun pengadilan bahkan lebih menakjubkan. 1. Ini tentang menara pengadilan. Para biksu di sini melewati menara percobaan untuk mendapatkan pengalaman, menjadi lebih kuat, dan bahkan mendapatkan hadiah besar. Ramuan ajaib, peningkatan bakat, bahkan perkakas ritme Dao, dan bahkan hukum Dao, dan seterusnya. Dapat diperoleh darinya. Untuk mengetahui bahkan rumah ungu. Tidak pernah ada hal seperti itu. Bahkan dia memasuki menara percobaan untuk ujian, dan dia dapat merasakan misterinya lebih dalam, dan dia juga mendapat banyak manfaat, yang membuatnya takjub. Selain itu, bahkan Seng Xiantai itu luar biasa. Seorang biksu dapat menembus keabadian dalam waktu singkat. Kapan menjadi begitu mudah bagi para biksu di alam bawah ini untuk menjadi abadi? Itu benar-benar menumbangkan kognisi si Tianlin. Pada saat ini, Chen Chang'an datang dengan ekor kecil. Si Tianlin melihatnya dan membungkuk dengan hormat. Senior, tidak mungkin, 10 orang suci abadi dari Sifu, dan bahkan Penatua Siang Chong, pelindungnya, dihancurkan dan dibunuh oleh Chen Chang'an, dan kemudian dibangkitkan. Orang yang sangat agung.
Zi Tianlin tidak berani memprovokasi dia lagi. Kamu telah datang dari rumah ungu. Chen Chang'an berbicara. Selesai. Sebuah pikiran bergerak. Kemudian dia mengirim para dewa abadi Sifu yang melangkah ke wilayah tak terkalahkannya ke alun-alun pengadilan. Hanya ada 3 dewa abadi dari Sifu kali ini. Tetapi semua memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari Xiang Chong. Di sekujur tubuh, darah mengalir deras, dan mana sangat agung. Namun, mereka tidak setinggi Xiang Chong, tetapi sangat rendah hati dan benar-benar menahan napas. Tidak mungkin, komunikasi Zi Tianlin kali ini, biarkan mereka datang dengan rendah hati, tidak untuk menimbulkan masalah, jika tidak, itu akan membawa bencana bagi Sifu. Oleh karena itu, ketiga dewa abadi dari Sifu ini sangat rendah hati. Tetapi, bagi ketiga dewa abadi Sifu ini, wilayah abadi 9 provinsi ini hanyalah wilayah abadi peringkat kedua. Meskipun ada wilayah abadi teratas di sini, apa gunanya Tuan Muda untuk begitu cemburu padanya? Zi Tianlin buru-buru bertanya kepada mereka bertiga. Apakah kalian sudah membawa sisa uang tebusan 1 juta?